Saya sampaikan tadi tujuannya ya, tujuan yang kita buat apa kuliah. Jadi ini fundamental ilmu digital marketing, iya. Jadi kalau digital marketing kan udah spesifik. Nah, spesifik penerapan digital untuk marketing. Marketing itu kan luas ilmu marketing itu kan ilmu luas ya, ilmu yang sangat lebar ya. Mulai dari misalnya merancang produk itu marketing kan. Nah, kita harus melayani orang yang tepat dengan produk yang tepat ya, dengan orang dengan produk yang tepat sesuai dengan keinginan orang. Itu kan marketing. Kemudian menentukan harga itu kan marketing. Terus mempromosikan. Jadi produk yang bagus kalau tidak dipromosikan ya tidak laku kan. Sebaliknya produk yang buruk kalau dia hebat, jago dalam mempromosikan, bisa jadi dia laku ya. Jadi marketing itu sangat menentukan di dunia bisnis. Nah, karena marketing sekarang berbasis digital ya, mayoritas sudah digital, maka kita harus menguasai dulu ilmu digitalnya. Ini kita lebih pengantar sebelum masuk bisnis digitalnya. Jadi memahami bahwa perusahaan itu akhirnya menggunakan teknologi informasi. Nah, proses menggunakan teknologi informasi di semua lini perusahaan, di semua kegiatan perusahaan disebut digitalisasi. Maka proses perubahan itu dinamakan transformasi. Ini istilah-istilah ya. Mudah-mudahan Anda tidak pusing. Jadi transformasi itu mengubah itu ya, mengubah organisasi kita dari tidak digital menjadi digital. Oke. Revolusi Industri 4.0 dan disrupsi itu kan mirip. Ini suatu rangkaian ya. Jadi ada perubahan besar sehingga banyak perusahaan terganggu, maka disebut disrupsi. Jadi disrupsi itu terganggu perusahaannya itu. Terganggu karena berubah cara bisnisnya. Jadi organisasi lain mengubah cara bisnisnya. Banyak organisasi baru mengubah cara berbisnis, itulah ya. Akhirnya terganggu. Nah, yang terganggu disebut terdisrupsi, terdisrupsi karena terganggu, gitu ya. Kemudian terjadilah revolusi industri. Jadi karena terjadi revolusi industri dan disrupsi, maka mau tidak mau ya perusahaan harus berubah. Nah, perusahaan yang berubah itu dinamakan transformasi ya. Berubah dari tidak digital menjadi digital. Jadi bisnis yang lama terkacaukan oleh model bisnis baru. Yang lama apa, Pak? Contohnya ya, kalau orang dulu ya dulu itu artinya 10-20 tahun yang lalu ya, membaca majalah itu yang dibaca adalah majalah cetak. Nah, sekarang itu majalah HP, majalah digital gitu. Jadi kalau saya punya majalah usianya 13 tahun berjaya ya. Begitu digitalisasi terjadi, kami terlambat mengubah menjadi majalah digital. Ya tutup majalah saya. Itu contoh ya. Korban dari disrupsi. Karena handphone, mobility. Jadi mobility itu mobilitas. Semua itu bisa diakses dari telepon seluler atau disebut juga perangkat bergerak yang lebih ini ya. Mobile device. Nah, salah satunya ada GPS ya, ada satelit, dan handphone kita tuh bisa ditangkap oleh satelit. Itu yang membuat dimanapun berada kita diketahui oleh internet ya, oleh orang di internet. Selama handphone kita GPS-nya aktif. Kalau GPS-nya mati ya nggak bisa ya. Diketahui tapi jarak. Kalau GPS-nya mati diketahui dikira-kira dari antena seluler yang terdekat dengan kita. Nah, itu memperkirakan posisi kita. Nah, kemudian yang kedua, cloud computing. Kenapa cloud computing? Nah, karena tadi semua perangkat itu kan jadi ringan, murah, jadi lewat internet, semua nyambung ke internet. Jadi akhirnya infrastruktur yang dulunya mahal itu dibuat murah juga. Karena apa? Disewakan. Murah karena nyewa ya, jadi nggak perlu beli. Kita mau punya server sendiri, harganya bisa jadi 100 juta server yang bagus. Tapi kalau kita nyewa, ya 1 juta sebulan udah bagus banget. Kemudian Internet of Things, ya, peralatan semua terhubung ke internet. Dan akibatnya ada big data. Data sangat banyak, sangat besar, dan berubah terus. Nah, akhirnya kecerdasan buatan yang sekarang terjadi ya. Jadi manusia mulai digantikan oleh komputer. Manusia yang pekerjaannya terlalu monoton ya, tidak banyak menggunakan akalnya,
maka dia tergantikan. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan ya, industri transportasi yang terdisrupsi. Jadi ojek, makanan, toko-toko, warung-warung makan terdisrupsi gitu ya. Orang bisa jualan makanan dari rumah, hotel pariwisata, jual beli marketplace ya, pasar-pasar terdisrupsi, TV tinggal 1-2 yang hidup ya. Mayoritas TV ini sudah rugi katanya, kecuali dia berubah menjadi TV digital. Ya, keuangan juga demikian ya. Cabang-cabang bank udah banyak ditutup, karyawan dikurangi besar-besaran ya. Jadi kasir-kasir sudah tidak banyak dibutuhkan, baik itu kasir bank maupun kasir minimarket. Dalam waktu dekat, minimarket tanpa kasir. Cukup dijaga aja security, keamanannya saja ya. Karena kita belanja, sudah langsung terpotong uang kita, uang di HP kita, dan lain-lain. Nah, bahkan sekarang sudah ada mobil tanpa sopir ya. Sebenarnya sudah masuk di Indonesia kan, cuma belum boleh diaktifkan. Mobil listrik yang tanpa sopir. Dan mobil-mobil bensin sudah bisa sekarang tanpa sopir. Tapi dilarang sopirnya tidak ada ya. Jadi kalau saya mengendarai mobil di tol misalnya, itu sebenarnya saya bisa tidur. Nah, tapi kan tidak boleh, karena khawatir ya, banyak orang melanggar tiba-tiba ya. Jadi tetap sebaiknya sopir jagai gitu ya. Jadi jagai ada sesuatu. Tapi bisa ngobrol, bisa bersila ya, tangan juga bisa melakukan apapun sambil baca, karena mobil jalan sendiri, dijalankan oleh komputer. Toko tanpa kasir, ya. Wisata tanpa perjalanan fisik, karena kita bisa melihat dunia wisata dengan jasa teknologi ya. Di sana ada teknologi yang dia keliling ke wisata itu. Kita tinggal lihat aja dari HP, misalnya. Rumah sakit tanpa kamar inap, ya sekarang sudah mulai kan. Karena wabah ini, jadi Tuhan memberitahu manusia, kamu itu sebenarnya manusia itu sudah tidak perlu harus banyak jalan, banyak rumah sakit yang mewah-mewah, karena bisa dari rumah ya. Penghematan besar-besaran itu bagi yang memahami hikmahnya. Jadi rumah sakit bisa tanpa kamar inap, ya hanya dokter-dokter saja mereka dari jauh ya. Dokter juga yang terlalu umum, terlalu dasar itu tidak dibutuhkan ke depannya. Kita cukup nanya komputer, nanti ketahuan obatnya apa buat kita. Jadi hanya dokter yang sangat ahli saja, spesialis saja yang dibutuhkan. Akuntan juga sudah mulai tidak dibutuhkan, karena pakai komputer yang memproyeksikan anggaran, belanja, dan seterusnya ya. Dan lain-lain ya, jadi ini namanya digitalisasi. Jadi karena semua sudah berubah menjadi digital, jadi yang manual-manual ditinggalkan. Nah, itu penjelasan lebih detailnya teman-temannya nanti baca sendiri, karena kalau terlalu lama kasihan kuotanya ada ya, internetnya. Jadi kita sudah sampai industri keempat. Ya. Masyarakat kita sekarang disebut masyarakat kelima ya, masyarakat 5.0. Jadi karena perubahannya luar biasa, industri mengubah juga masyarakat. Itu istilah aja ya, masyarakat 5.0 itu masyarakat yang hidup karena perubahan revolusi industri 4.0 yang semua serba digital ya. Nah, ini penyebabnya cloud computing ya. Jadi semua komputer, handphone, apapun tersambung ke internet ya. Jadi server-server ada di internet saja, tidak perlu ada di setiap kantor. Kalau kita bicara cloud itu antara kita punya email ya, ini kan kita pegang handphone. Nah, kita baca email dari handphone. Tapi sebenarnya server emailnya tidak di handphone kita kan ya. Jadi kita kirim email itu melalui server email yang ada di internet. Jadi ada server infrastruktur di sini ya. Tapi ada aplikasi juga email kan, maka di sini ditulis aplikasinya dikembangkan di PAS gitu ya. Jadi ada platform untuk mengembangkan sistem email kita. Kemudian ada software email, misalkan Gmail. Nah, terus terakhir ada storage untuk penyimpanan dan ada sistem operasi. Ada infrastruktur, jadi sistem operasi, hard disk gitu ya. Nah, ini semua saling terhubung. Terus ada software yang menghubungkan ini semua. Nah, IoT itu kan ada semua peralatan sekarang terhubung ke internet, menuju ke sana ya semua. Belum semua, tapi kan semua arahnya ke sana. Jadi semua peralatan menuju ke internet. Artinya ada alat di dalam benda itu yang bisa terhubung ke internet. Sehingga kalau manusia ketahuan suhunya berapa setiap saat ya, karena ada alat di diri kita, apakah
jam tangan atau kacamata yang mendeteksi suhu kita. Contoh sederhana ya. Kalau pesawat kan kecepatannya, ya, dan lain-lain ya. Di laut ada alirannya, dipasang sensor di dalam laut ya. Di hutan ya ada untuk mendeteksi apa yang terjadi di hutan ya, misalnya suhu, kelembapan dan lain-lain. Nah, kalau untuk kedokteran berarti manusia ya. Orang yang sudah sakit jantung sekarang mulai menggunakan alat ini yang dipasang di badannya sehingga dokter sewaktu-waktu sudah tahu bahwa dia sedang sakit kambuh misalnya ya. Luar biasa ini pertumbuhan ini sehingga perusahaan mau tidak mau harus berubah menjadi digital. Jadi akhirnya muncullah bisnis digital ya. Kan kita baru penghantar. Nah, sebelum masuk bisnis digital kita memahami dulu ini tadi bahwa perusahaan-perusahaan mau tidak mau harus menggunakan teknologi digital. Nah, jadi karena perusahaan butuh teknologi digital, nanti ada bisnis khusus digital. Itulah kira-kira ya, yang saling melengkapi. Nah, hasil akhirnya tadi ya, ini secara teknologi disebut big data. Saya tidak perlu bahas juga, agak teknis nih soalnya. Jadi setiap software yang ada di internet sekarang bisa saling terhubung. Nanti akan dipelajari di pertemuan ke-8 tadi kalau nggak salah ya. Bagaimana membangun platform. Kita harus tahu konsepnya. Nanti kalau kita membuat perusahaan atau memimpin di perusahaan, kita bisa mengarahkan ya, masuk tim kita. Oh, Anda harus buat API gitu ya. Anda harus menyambungkan dua sistem kita. Ini ada sistem untuk pengiriman barang, ini ada sistem untuk pembayaran, harus sambung. Pengirimannya menggunakan Tiki misalkan ya, pembayarannya misalnya menggunakan OVO misalnya atau link aja. Nah, kita harus terhubung dengan OVO link aja. Kita juga harus terhubung dengan servernya pembayaran. Nah, menghubungkan ini semua dinamakan API ya. Application Programming Interface. Ya, bagi yang sudah belajar ya ini hanya mereview saja. Lalu muncul big data sehingga kuliah yang Anda dapatkan selama ini hanya SQL, MySQL atau yang lain, mau tidak mau harus belajar yang NoSQL. Jadi tidak cukup belajar SQL kalau kita bicara database ya. Jadi database management system itu tidak hanya SQL. Karena datanya kompleks. Kalau zaman dulu kan data itu hanya angka, ya. Hanya angka dan huruf, tapi hurufnya dipahami sebagai huruf, sebagai data biasa. Kalau sekarang kan tidak. Teks itu dipahami, oh ini marah. Gitu. Big data itu bisa diolah sehingga kita tahu seseorang marah. Sederhananya begitu ya, sederhananya. Jadi bisa memahami perilaku manusia dan lain-lain ya. Karena datanya lengkap. Nah, data yang sangat kompleks tadi, yang ada percakapan, ada gambar, ada video yang harus diolah videonya. Kalau zaman dulu ya video sebagai video aja. Oh ini file video, selesai. Ukurannya misalkan 10 mega, selesai. Sekarang kan tidak. Ini video isinya apa? Memahami isi foto, isi video itu butuh big data, butuh artificial intelligence. Memahami wajah, mengenali wajah ya salah satu. Jadi pengenal wajah itu termasuk kecerdasan. Oke, jadi ini mengulang sebenarnya. Jadi big data itu mirip tadi yang IoT saya jelaskan, mengambil data dari berbagai kegiatan manusia. Jadi e-commerce, ada datanya, itu tercatat semua teman-teman ya. Kita belanja dimanapun, kalau pakai digital itu terekam. Jadi pihak perusahaan tahu, misalkan kita belanjanya di minimarket, Alfamart, atau Indomaret gitu ya. Nah data kita kan ada di dia. Kalau kita tidak jadi anggota, ya tidak ketahuan. Hanya ketahuan, oh di cabang ini mayoritas orang belanjanya mie yang dipilih adalah Sarimi misalnya gitu. Atau di tempat ini Indomie, di sana Supermie. Nah itu dimanfaatkan. Oh berarti supply-nya Supermie ke sana, supply Indomie ke sini. Contoh sederhana ya. Bahkan ada yang sudah sampai per orang kalau kita jadi anggota. Makanya kenapa platform-platform itu ngejar kita jadi anggota. Karena nilainya tinggi banget kalau kita jadi anggota. Data kita itu ya. Ketahuan kita senangnya apa. Nanti kita akan diberi tawaran produk-produk dan data kita dijual ya dalam tanda petik ya. Nih, saya punya data orang yang usianya 20-an, mahasiswa STTNF itu senangnya makannya coklat. Nah, coklatnya coklat yang agak asin misalnya. Nah, itu diberikan ke pabrik coklat untuk memproduksi coklat yang agak asin. Itu contoh sederhana ya. Jadi membaca tren dan lain-lain. Karena data kita terekam semua. Bahkan sekarang kooperasi-kooperasi pun sudah digital ya. Saya juga jadi anggota kooperasi digital di Denpasar sana.
Karena saya mengisi seminarnya dia di Denpasar, seminar tentang digitalisasi koperasi. Sebagai hadiah saya dijadikan anggota. Jadi tiap tahun dapat hasil usaha. Ikut rapat anggota tahunan, online saja. Jadi semua digital sekarang. Oke, mudah-mudahan paham ya. Saya nggak akan bahas satu-satu tentang big data karena ini sebenarnya ada di internet. Nah, sebagai penutup transformasi digital, nah, berbagai ahli sudah memprediksi ini jauh sebelumnya, bahwa perusahaan itu harus transformasi, harus berubah ya. Transform itu artinya berubah dari tidak digital menjadi digital. Otomatis menjadi disruptif ya. Transformasi digital menjadi disruptif. Bukan terdisrupsi ya. Kalau disruptif itu mendisrupsi. Mengubah cara bisnis, bisa jadi ada korban orang lain yang terdisrupsi. Misalkan itu kan, contoh sederhananya tadi apa? Toko-toko online mengubah toko-toko fisik itu jadi jumlahnya berkurang, kurang laku. Ya. Jadi disrupsi. Maka perusahaan harus menemukan akar disrupsi apa yang cocok untuk perusahaan ini, gitu ya. Yang kemungkinan harus berubah. Karena kalau tidak berubah nanti didisrupsi, diganggu perusahaan lain. Mengembangkan kinerja produknya, ya. Mencari biaya yang terendah. Nah, terutama ini yang kita akan bahas, modal bisnisnya itu harus kita pahami benar. Cara kita dapatkan uang, cara kita dapatkan pelanggan harus diubah karena digital kan, gitu. Membangun budaya digital. Nah, jadi digital menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan inti dari transformasi digital atau revolusi industri itu adalah kolaborasi. Tadi di depan sebenarnya sudah ada, tapi tidak saya ceritakan ya. Kolaborasi, jadi orang bangun satu sistem dipakai rame-rame gitu ya, ditawarkan, ayo ikut dengan platform saya, itu namanya kolaborasi. Open source itu salah satu sumber yang menjadikan perubahan besar di dunia industri. Dan agility, kelincahan, jadi mudah berubah gitu ya, dan perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan. Kalau tidak, ya bangkrut itu aja. Contohnya Kodak udah bangkrut ya. Penerbangan ya yang sebelum COVID pun sudah ada bangkrut ya karena terlambat dalam proses digitalisasinya. Oke, ini dari ahli lain lagi, Priyanto Rudito. Ini saya hanya ngambil transformasi digital menjadi disruptif, mendisrupsi. Jadi harus menemukan faktor apa yang membuat kita itu bisa selamat gitu ya. Makanya dia mengusulkan ada model Silicon Valley. Jadi apa yang dilakukan di Silicon Valley di Amerika itu bisa diterapkan di perusahaan. Dan ada mengembangkan master digital. Di setiap organisasi harus ada orang-orang yang memang menguasai digitalisasi ini, gitu ya. Mengembangkan orangnya. Ini dari perusahaan besar SAP ya, perusahaan tentang ERP, dan Red Hat, perusahaan Linux yang besar dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita mirip dengan yang tadi ya, harus memahami core kompetensi kita apa perusahaan kita. Kemudian kita harus memanfaatkan benar-benar yang namanya cloud ya. Kalau tidak, itu demikian pula big data. Kita harus dimanfaatkan. Dan akhirnya kita mengembangkan aplikasi dengan memanfaatkan cloud dan big data dan infrastruktur IT yang sudah murah ini ya, lebih cepat dari sebelumnya. Jadi perusahaan harus mampu mengembangkan dan mendeploy itu memasang dengan cepat dari sebelumnya. Dan akhirnya menemukan bisnis baru. Nah, jadi ini konsep bisnis digital itu selalu menemukan model bisnis baru, cara bisnis yang baru.